A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita insyaallah akan coba menelusuri berbagai hal tentang cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan ajaran Islam, dengan harapan mudah-mudahan mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang tentunya akan menjadi aset ya bagi kita sebagai orang tuanya dan juga bagi kita sebagai pendidik. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita menelusuri ya teori-teori pendidikan di dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiullah di dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Hari ini saya akan coba mengangkat atau melanjutkan tema tentang membentengi anak-anak dari penyakit menular. Hal ini penting karena memang seperti yang kita ketahui ya, dalam 2-3 tahun kebelakangan ini kita mengalami sebuah peristiwa atau fenomena yang menggegerkan dunia, yaitu munculnya pandemi. Ya, terus terang saya pribadi baru kali ini ya mengalami momen kejadian pandemi. Dari mulai kecil sampai sekarang baru sekarang ngerasain, oh ternyata ketika penyakit mewabah, penyakit menular itu menjadi wabah dan resiko kematian begitu tinggi, maka kemudian muncullah ya kebijakan-kebijakan yang kemudian membatasi manusia dalam upaya untuk mencegah ya penularan penyakit tersebut. Dan kemudian berbagai hal yang muncul menjadi sebuah peristiwa yang menjadi kejadian-kejadian baru ya, atau menjadi peristiwa-peristiwa yang memicu hal-hal baru ya, seperti misalnya meeting online ya, kelas online, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang tadinya tidak biasa sekarang menjadi normal ya, seperti memakai masker di tengah kerumunan. Ya, dulu kan masker itu dipakai oleh dokter ya atau perawat ya.
Tapi sekarang masyarakat umum ya ketika beraktivitas di luar rumah juga sudah terbiasa memakai masker. Nah, ini merupakan bagian dari kejadian yang muncul atau kebiasaan yang muncul karena peristiwa pandemi, ya, yaitu pandemi COVID-19. Dan kita tidak pernah bisa memastikan apakah ini pandemi yang terakhir. Sebagaimana disebutkan oleh WHO ya, bahwa kemungkinan di masa depan ya akan ada pandemi-pandemi lain, itu tidak mustahil. Artinya anak-anak kita ini ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, akan bisa jadi ya di masa mereka ketika dewasa ya, mereka juga akan menghadapi situasi pandemi seperti yang kita alami sekarang. Maka oleh karena itu kemudian ya, berbicara pandemi ini, Rasulullah SAW bahkan sudah mengingatkan ya, dan menjadikan ini sebagai bagian dari kurikulum ya, pendidikan anak-anak kita ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW juga ada yang namanya penyakit ya, dan penyakit itu menular. Dan Rasulullah kemudian ya, memberikan arahan kepada kaum muslimin tentang bagaimana mencegah diri dari penyakit menular. Sehingga kemudian ini juga menjadi bagian dari kewajiban kita orang tua untuk memberikan pemahaman, pendidikan bagaimana anak kita ini bisa membentengi diri mereka dari penyakit yang menular. Karena sebagaimana yang kita bahas di episode sebelumnya, ya, muslim yang kuat lebih Allah cintai, ya, muslim yang sehat lebih baik ya, daripada muslim yang sakit. Ya, kita saja ketika beribadah ya, misalnya dalam keseharian kita, tentu tidak sama ya kondisi atau cara kita beribadah dalam keadaan sehat dan sakit. Ya. Kalau lagi sehat ya, insya Allah kita bisa berusaha mengejar khusyuk. Tapi kalau lagi sakit ya, bagaimana kita akan berusaha mengejar kehusyuan di tengah perasaan yang sakit itu tadi, demam atau menggigil ya. Konsentrasi terpecah ya, antara berjuang untuk khusyuk dengan berjuang untuk melawan rasa sakit. Nah, tentu situasinya akan berbeda. Artinya bahwa kesehatan ini menjadi sebuah kemutlakan ya, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan anak-anak kita. Mereka harus berjuang ya, berusaha untuk menjaga kesehatan yang Allah anugerahkan kepada mereka, kepada kita. Karena bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah berwasiat dan berpesan ya, jaga 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya adalah jaga waktu sehat kita sebelum kemudian datang sakit. Karena seringkali orang kemudian ya, lalai atas nikmat sehat dan baru sadar ketika sakit datang kepada diri dia. Ini tidak boleh terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan selainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa di dalam utusan Bani Thaqif ada seorang laki-laki yang berpenyakit kusta. Nah, ini tentang bagaimana mungkin kalau kita bertanya apakah di zaman Rasulullah SAW pernah ada nggak sih fenomena pandemi gitu ya? Ya mungkin pandeminya tidak terjadi di zaman Rasulullah, tetapi cara mencegah terjadinya pandemi dan cara mengatasi pandemi itu terjadi ya, basicnya atau dasarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dalam riwayat ini ya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki ya, dari Bani Thaqif ya, mengirimkan surat ya kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi surat itu isinya begini: pulanglah kamu, sesungguhnya kami telah membaiatmu. Nah. Jadi Rasulullah SAW ketika menerima utusan, begitu kan? Dan ternyata utusan itu berpenyakit kusta. Nah, maka Rasulullah tidak kemudian berinteraksi langsung. Ya. Jadi ketika datang kabar ya Rasul ini datang utusan dari Bani Thaqif dan dia punya penyakit gitu kan. Gimana mau ditemui atau tidak? Maka kemudian Rasulullah SAW ya hanya menulis surat, ya, mengirim surat ya kepada orang yang kena sakit kusta ini dengan kalimat pulanglah kamu. Sesungguhnya kami telah membaiatmu.
Jadi sudah diterima. Jadi Rasulullah berusaha mencegah ya, interaksi langsung antara diri beliau dengan orang yang berpenyakit kusta. Jadi sini harusnya kan kita juga memiliki pemikiran kan bagaimana kalau berbicara, masa sih ya kadang-kadang ada di zaman sekarang orang yang berprinsip kita orang Islam ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya ya. Kemudian kita juga kalau bab penyakit dalam Islam kita diajarkan kebersihan gitu kan. Kalau wudu aja kita semua ini basuh, air masuk ke dalam hidung, ya kita nggak akan kena penyakit gitu kan. Sehingga kemudian seolah-olah mengabaikan protokol ya, protokol pencegahan dan penularan penyakit. Nah, padahal kalau dilihat dari riwayat ini ya kurang apa ya dekatnya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berbicara kualitas iman dan takwa ya Rasulullah yang paling tinggi itu. Tapi ternyata ketika ya berhadapan dengan orang yang berpotensi menularkan penyakit, Rasulullah SAW juga melakukan prokes atau protokol kesehatan ya, yang sifatnya membentengi diri beliau dari kemungkinan terkena penyakit. Ya, sehingga ini menjadi sebuah sebuah wujud dari pengamalan ya, atau sebuah gambaran dari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ya, di mana Rasulullah SAW diperintahkan ya untuk mengatakan kul innama ana basyarum mislukum. Nah, ya. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, aku adalah manusia seperti kalian. Dari sinilah sisi kemanusiaannya Rasulullah SAW. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian dari cara kita ya, mencegah ya, bagaimana mencegah diri kita atau membentengi kita dari penyakit menular, termasuk itu tadi ya, bagaimana kemudian ini kita transfer pengetahuan ini kepada anak kita. Bahkan diriwayatkan juga ya di dalam hadisnya Imam Al-Bukhari sebagaimana yang terlihat di dalam layar ya. Saya cantumkan hadisnya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini ada penekanan kata yang jelas ya. Bunyi hadisnya adalah firra minal majdu kama tafirru minal asad. Nah, ini perintahnya jelas di sini ya. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan menghindar. Nah, ini bukan bukan kaleng-kaleng ya, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika bertemu dengan orang yang punya potensi menularkan penyakit ya, Rasulullah kemudian memerintahkan firra, lari atau menghindar. Bagaimana bentuk penghindaran kita kepada orang yang kena penyakit ya? Ini di sini dalam hadisnya bahkan lebih jelas lagi digambarkan kama tafirru minal asad ya. Sebagaimana kalian lari ketemu singa. Nah, jadi ini sebuah gambaran betapa Rasulullah SAW ya, dari sisi kemanusiaannya ya, menunjukkan kepada kita ya tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi terhadap penyakit menular. Ini kalau katakanlah ya Rasulullah kembali kepada keyakinan kita ya yang mungkin teledor mengatakan kita orang beriman, orang bertakwa, Allah pasti jaga, Allah pasti selamatkan. Rasulullah nggak akan memunculkan kalimat ini, tidak akan ada hadis yang mengatakan ini. Firra minal majdu kama tafirru minal asad. Ya. Ya, menghindarlah kalian, larilah kalian. Ya, kalau bicara ini kan kalimatnya asad ya, singa. Nah, ini ya. Kalau berbicara singa, ini kita menggambarkan misalnya kita ketemu singa ya. Kira-kira ya. Itu macam-macam tuh, ada orang yang sebelum ketemu singa aja dia udah tahu nih ini area singa itu kan. Tahu aja ini area singa ya. Kalau konsepnya dia takut, kalau memang dia takut kepada singa ya, walaupun singanya tidak terlihat, tetapi ketika dia tahu ini adalah kawasan area di mana singa selalu berada, nggak akan masuk orang nggak akan berani gitu ya masuk ke situ. Nah, kalau sampai kemudian masuk ke area situ ketemu singanya ya face to face ya, jangankan face to face, dari jauh aja udah tahu itu singa tuh ya, udah lari ya. Kalau saya pribadi begitu kan, saking takutnya dengan singa, ngelihat singa kalau ada potensi nih singa bakalan bisa ngejar, saya lari.
Maka ini menjadi sebuah gambaran Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW begitu waspada, ya, begitu aware ketika berbicara bagaimana membentengi diri dari penyakit. Ya, bahkan itu tadi, ya, sampai ketika dengar kabar, ya Rasulullah ini utusan dari Bani Saqif ini kayaknya menderita penyakit kusta, ya, atau juzam. Juz'am itu kira-kira bagaimana, Anda mau menemui atau tidak? Maka Rasulullah kemudian lebih memilih menulis surat untuk berinteraksi dengan mereka. Ya, makanya ya dalam konteks kita hari ini ya bagus ya kita ada media sosial, ya media pertemuan online gitu kan. Ketika kita tahu ya hari ini mungkin atau di satu kawasan ya, ada kemungkinan kita bisa terkena penyakit kalau datang ke situ. Maka silaturahimnya, kajiannya, pertemuannya kita gunakan media. Di zaman Rasulullah medianya surat, ya, beliau menulis surat lalu kemudian dikirimkan kepada orang tersebut, ya, sehingga tidak ada interaksi langsung. Jadi seolah-olah menjadi gambaran ya, bagaimana juga seharusnya kita hari ini bersikap dan berinteraksi ya, berhadapan dengan orang-orang yang terkena penyakit penular. Dalam sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuridanna mumarridun ala musih, ya. Janganlah sekali-kali kalian campurkan orang-orang yang sakit itu dengan orang yang sehat. Ya, janganlah sekali-kali yang sakit itu dicampurkan dengan orang yang sehat. Jadi disinilah kemudian konsep misalnya isolasi, ya, isolasi mandiri ini juga kita harus pahami kepada anak-anak kita. Anak-anak itu ya akan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita nggak usah banyak omong kalau berbicara dengan anak-anak kita itu, misalnya kita ingin anak-anak ini kalau dia sakit ngerti sendiri gitu ya, menjaga dirinya atau mengisolasi dirinya. Karena kan begini sahabat Adrim ya, ketika ada yang sakit dalam keluarga kita, nah, itu umumnya mudah sekali menular. Kalau saya pribadi kadang-kadang anak sakit nih yang bungsu gitu kan. Nah kalau nggak aware kita dengan bagaimana menjaga interaksi dengan dia, ya lazimnya biasanya batuk pilek ya. Kalau udah ada yang batuk pilek satu di rumah, ya, karena kadang-kadang kurang aware ya menjaga satu sama lain, itu nular biasanya. Nanti gantian yang kena kakaknya, habis kakaknya ibunya, habis ibu saya sebagai bapaknya. Modelnya begitu. Nah ini terjadi gara-gara itu tadi, kita tidak aware bagaimana mencegah ya, mengisolasi ya, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan ya, la yuridanna mumarridun ala musih, ya, janganlah kalian campurkan yang sakit dengan yang sehat. Ya, artinya Rasulullah SAW yang memerintahkan kita ketika sakit aware, ya, jangan kemudian udah tahu sakit, apalagi sakitnya berbahaya misalnya. Ya kalau konteks sekarang kena COVID-19 itu kan di rumah kita punya ada orang tua, ada nenek atau ada anak yang memang termasuk orang yang kena orang yang beresiko tinggi, ya. Beresiko tinggi bisa kalau terkena COVID bisa fatal gitu kan. Ada yang sakit jantung atau asma, itu kalau kena COVID kan pemicunya parah. Nah, kita harusnya kalau merujuk kepada hadis ini ya harusnya aware. Bagaimana kita kemudian berusaha untuk membatasi interaksi kita dengan orang yang sehat di lingkungan keluarga kita. Makanya memang idealnya rumah seorang muslim atau keluarga muslim itu ya kamarnya minimal 3. Ada kamar minimal 3, kamar orang tua, ya, kemudian kamar anak lelaki dan kamar anak perempuan, itu dipisah. Katakanlah anak saya laki-laki semua, maka satu kamar lagi nanti bisa jadi ruangan isolasi.
Kalau ruang kamarnya cuma 1 atau 2, ya agak susah kemudian untuk mengamalkan hadis ini, bagaimana kita memisahkan ya, antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Satu sisi ya kita harus aware, harus ngeh ya, ketika anak dalam keluarga kita ada yang sakit ya, berikan kesadaran kepada anak kita, misalnya adek hari ini sakit ya. Adek harus membatasi interaksi dengan kita nih, karena adek sakit ya. Kita semua nggak mau kena penyakit juga. Kamu bayangkan kalau misalnya ayah atau bunda sakit, ayah nggak bisa kerja, ya nggak bisa usaha, nggak bisa cari uang gitu kan. Ini penting bagi kamu untuk menjaga supaya penyakit kamu tidak menular. Nah, maka kemudian dia tinggal di kamar ya, kita biarkan dia di kamar, kita batasi interaksi dengan kita. Bahkan kalau misalnya ada penyakit yang agak selain COVID ya, seperti misalnya TBC itu ya, atau penyakit bronkitis itu kan, kalau batuk itu bisa yang hepatitis gitu kan, karena dari cairan mulut itu kalau terkena dengan yang sehat itu luar biasa itu kan. Nah, maka kemudian kita kasih tahu ya, ini kakak atau adik atau ayah ini sekarang lagi sakit gitu kan, batasi. Jadi mereka juga tidak tersinggung ketika kemudian makan minumnya dipisah. Kadang-kadang kan ada yang merasa tersinggung gitu kan ketika dipisahin gitu ya alat minumnya, alat makannya, merasa dikucilkan. Nah ini nggak boleh. Nah, jadi pendekatannya adalah kita katakan kepada mereka, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya, wahai ananda, wahai kakak, wahai adik ya, Rasulullah mengatakan la yuridanna mumarridun ala musih ya. Janganlah dicampur antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Ini Rasulullah perintahkan supaya kita kemudian tidak sakit semua, begitu. Ya, resikonya kan kita bisa gambarkan kepada anak. Kakaknya lagi ujian, kalau gagal, wah ini bahaya misalnya. Nah dia harus tahu ini kakak mau ujian. Kalau sampai dia sakit ya nanti jadi masalah besar. Jadi kemudian si ade jadi paham, atau kakaknya sakit ya, kita orang tuanya nggak mau tertular gitu kan, dikasih tahu kepada kakaknya, isolasi dulu kak ya, jaga diri dulu ya. Nah sehingga kemudian kesadaran untuk mengisolasi diri ketika terkena penyakit yang menular ini muncul secara otomatis ya. Kadang-kadang kan yang jadi masalah gitu ya, ada masyarakat yang di lingkungan kita yang disuruh isolasi aja susah gitu kan, padahal sudah tahu dia kena penyakit menular ya, tapi nekat juga pergi keluar ya, bahkan dengan alasan mau ibadah ke masjid gitu kan. Dia kena penyakit menular gitu kan. Kalau dia bersin, kalau dia melakukan sesuatu yang bisa menjadi potensi menular penyakit, mudah dia pergi ke masjid begitu kan. Nah ini kesadaran ini kadang-kadang masih kurang di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemerintah bagaimana menyadarkan masyarakat. Bukan dilarang ke masjidnya gitu. Kadang-kadang karena sumbu pendek begitu ya, begitu ada larangan ke masjid marah gitu kan. Padahal yang dimaksud oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bagaimana kemudian upaya kita bersama untuk mencegah menularnya pandemi COVID-19 itu bisa maksimal. Salah satunya adalah membatasi diri ketika berada di ruang publik. Ya. Insya Allah kalau misalnya penyakitnya sudah tidak menular, sudah tidak ada, status pandemi sudah hilang, ya, maka interaksi akan aktivitas kembali semuanya akan normal. Dan ini menjadi pengalaman berharga bagi kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu kemudian supaya anak kita nanti ya, di zaman-zaman nanti sekarang virus COVID-19 ya, dialami sama mereka nih ya, atau mungkin kita ya sudah mengalami, sementara anak kita yang masih bayi belum masih namanya juga bayi ya, nggak ngerti. Maka kemudian ketika dia sudah mulai agak besar kita ajarkan, ceritakan kepada mereka dulu, nak waktu kamu masih bayi kamu kena penyakit COVID, ini ceritakan kepada mereka sehingga mereka tahu ada satu masa di mana kemudian terjadi penularan penyakit, dan kita kemudian diminta ya
untuk berusaha ya, semaksimal mungkin menghindarkan diri, membentengi diri dari penyakit menular. Ya. Dalam bahasa yang simpel, bagaimana kemudian anak-anak kita ini bisa secara sadar mengamalkan, menjalankan protokol kesehatan ya, tanpa kemudian diperintah dan disuruh. Sadar untuk kemudian menjaga disebut dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Secara sendiri gitu, tidak perlu kemudian diingatkan oleh orang tua, oleh orang lain, datang dulu pemerintah gitu kan, petugas dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas ngingetin gini-gini. Tidak perlu itu, tapi dia sudah ngeh. Dia sudah waspada. Ketika ada orang sakit, ketika dirinya sakit, dengan sadar kemudian dia tidak berusaha untuk beraktivitas ya, karena itu yang agak sedihnya, itu ada orang yang udah tahu kena penyakit menular, sengaja betul dia beraktivitas ya dengan tujuan ingin menularkan. Nah, ini kan masalah itu ya. Bisa kita bayangkan kalau ada orang-orang yang seperti ini jumlahnya banyak ya, bagaimana kemudian pemerintah kita bersama bisa menjaga kesehatan. Ada beberapa tayangan-tayangan video ya di medsos dari rekaman CCTV, ada orang yang ya nauzubillah itu di zaman Covid-19 dia meludah sembarangan, bahkan di ludahnya itu air liur ditempelkan ke dalam lip. Tombol-tombol lip itu, ya Allah. Ada orang berpikiran sampai seperti itu. Nah, kita tentu tidak mau anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah terkena penyakit? Nah, ini juga kita harus ajarkan kepada anak kita bahwa karena kesehatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga ya. Sebagaimana kita ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, ya, misalnya kita dikasih barang ya. Sebagai bukti terima kasih kita kepada orang yang memberi, ya kita terima. Kemudian barang yang diberikan itu ya kita jaga. Ya, dikasih rumah misalnya kan sama orang tua itu kan. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua, ya kita tinggali dan kita jaga supaya rumah itu kemudian tetap bersih, tetap kokoh gitu kan, rapi. Kalau mobil misalnya atau motor dikasih orang tua, bagaimana motornya tetap mulus gitu ya, nggak terlibat kecelakaan dan sebagainya. Itu sebagai bentuk kita berterima kasih, rasa syukur. Karena kalau sampai misalnya sudah barang dikasih, kemudian tidak kita jaga, rusak barangnya, orang yang ngasih tahu itu pasti ada catatan. Wah, kalau gitu nggak saya kasih lagi deh. Gitu kan. Kalau gitu nggak akan saya berikan lagi deh ini tuh gitu kan. Itu aja yang ada tuh nggak dijaga. Itu biasa begitu kan. Nah, maka ketika kita berbicara kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan itu adalah sebuah anugerah, maka kemudian kita harus menjaganya. Nah, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan yang pertama tadi ya, bagaimana kita membentengi diri dari terkena penyakit yang menular. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk kembali sehat ya, berikhtiar bagaimana penyakit kita sembuh. Jadi ini juga kita ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai ketika dia sakit tidak ada upaya dalam dirinya, tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk kemudian ingin pulih kembali sehat ya, seperti biasa. Ya, kan ada anak-anak kita itu dia batuk pilek. Ya. Kalau udah batuk itu kan kalau kena es aja, yaitu kena makanan manis itu kan sembuhnya lama gitu. Atau misalnya giginya berlubang, sakit gigi. Nah, itu kalau udah kena yang manis-manis itu kan lama sembuhnya. Nah, kalau anak tidak punya kesadaran bahwa dia sedang sakit dan dia harus berobat, harus sembuh dari penyakit, itu susah nanti itu. Ya. Karena dia suka dengan makanan itu dan kita tahu makanan itu bisa membuat dia lama sembuh, gitu kan. Nah, nantinya akhirnya kita berjibaku, ya uring-uringan, marah-marah, ya. Dibilang orang tua jahat, gitu kan, gara-gara tidak mau ngasih apa yang dia suka. Nah, kan jadinya konflik ya, antara kita dengan anak. Tetapi kalau kesadaran yang sudah muncul, maka insya Allah tidak akan ada konflik. Ya, anak-anak paham. Saya sakit bunda, sekarang aku nggak boleh makan ini dulu gitu kan, sampai aku sembuh. Nanti kalau udah sembuh baru boleh makan lagi. Kan enak gitu ya, daripada kemudian orang tua harus perang urat saraf dulu dengan anak-anak kita. Ya.
harus pasang muka harus pasang muka cemberut ya, atau pasang muka singa itu kan, supaya anak kita takut. Itu melelahkan itu kan. Nah, ini yang kita harapkan ya, terbangun kesadaran dari anak kita sejak dini bahwa ketika mereka sakit mereka harus sembuh. Caranya adalah dengan berobat ya. Karena memang yang namanya berobat sebagai bagian dari sunnatullah begitu kan, itu memiliki pengaruh dalam mencegah penyakit dan memberikan kesembuhan ya, walaupun kita tahu ya sumber kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, fa iza maritu wa huwa yasfin ya, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita suka nggak ngeh ya, atau terselip ya di dalam relung hati kita, dan itu tidak terlalu besar. Seolah-olah kalau kita sakit begitu kan, yang menjadi penyembuh ya, yang menyebabkan sembuh penyakit dari penyakit itu adalah obat, atau misalnya tindakan medis ya dari dokter dan sebagainya, sehingga kemudian kita melupakan sisi zat yang memberikan kesembuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap ya keyakinan itu terbangun dalam diri kita ya. Sehat sakit itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit maka yang berkuasa untuk menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini fondasi ya. Kita berikan kesadaran ini kepada anak kita tanamkan dalam diri kita. Tetapi di satu sisi ya, sebagai bentuk ya, itu tadi ya ikhtiar, maka kemudian ya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat. Ya, jadi walaupun yang menyembuhkan itu Allah, bukan berarti kemudian kita tidak mau berobat. Ini sama halnya dengan hukum yang lain itu. Walaupun kita tahu yang memberi makan itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian jangan sampai kita diam aja di kamar ya. Diam aja di rumah, tidak ada ikhtiar untuk pergi keluar mencari makanan gitu kan. Ya, karena ya walaupun katakanlah yang memberikan kenyang itu Allah Subhanahu wa taala, tapi kan prakteknya ya sunatullahnya begitu. Kalau mau kenyang ya harus ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kita kunyah, kita telan. Baru terjadilah kenyang. Gitu kan? Jadi sunatullahnya begitu. Maka sama dengan sakit. Sekalipun kita sakit, sekalipun yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada prakteknya tetap kita harus berusaha berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Nah, ini yang kita tanamkan kepada anak kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli da'in dawa," ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, jadi yang namanya penyakit ya, itu Allah turunkan beserta dengan obatnya. Fa idza asabat dawa ya, maka apabila obat telah mengenai penyakit ya, da'abara biiznillahi azza wa jalla, maka kemudian penyakit itu akan sembuh dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun obat itu Allah turunkan, tetapi ya penekanan dari Rasulullah SAW jelas ya. Tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga harus menjadi sebuah pembiasaan ya bagi kita dan juga anak-anak kita. Ketika sakit lalu kemudian minum obat, jangan langsung minum obat begitu saja. Tapi hadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kadang-kadang membiasakan diri dan mengajarkan kepada anak kita, sebelum obat itu diminum ya, sebelum ikhtiar itu dilakukan, katakanlah kalau di terapi atau apa begitu kan, maka sebelum itu dilakukan ya, hadirkan dulu kesadaran dengan membaca doa ya, sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim, fa idza maridtu wa huwa yasfin ya, kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan ya, jadi hadirkan itu ya. Kalau anak-anak kita mungkin agak susah membaca itu, paling tidak baca basmalah, baca bismillahnya ya, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ikhtiar. Jadi barulah obat diminum. Nah, ketika sembuh,
maka insya Allah kita terhindar dari pemahaman yang menyembuhkan saya itu obat, ya, yang menyembuhkan saya itu dokter atau terapis misalnya, atau tindakan medis. Ya. Tidak, karena kalau berbicara yang menyembuhkan penyakit itu dokter atau obat atau medis, maka tentu tidak ada orang yang kemudian meninggal setelah ditangani oleh dokter. Prakteknya banyak ya. Ada orang yang juga tetap meninggal walaupun sudah dipegang oleh dokter spesialis, ya, dokter ahli, bahkan ada tim dokter, ya. Tetap saja tidak bisa kemudian melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa sehat, sakit, sembuh, ya, semuanya adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara kerjanya obat, gitu kan. Itu juga bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, fa iza asaba dawa, ya, fa iza asaba dawa udaa, ya, barra bi iznillahi azza wa jalla. Maka kalau penyakit itu kena obat, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan At-Tirmizi dan yang lainnya, Usamah bin Syuraik berkata bahwa dia mengatakan apa? Aku sedang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ketika, ya, Syuraik ini berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang Arab dusun, ya, orang Arab Baduy, gitu, ya, orang Arab pegunungan. Lalu kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ya, apakah kami harus berobat? Jadi konsep bahwa Allah yang menyembuhkan begitu kuat dalam diri mereka. Semuanya terjadi atas izin Allah. Apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, ya minta kepada Allah kesembuhan. Kalau miskin, minta kepada Allah kekayaan. Semuanya, ya, berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian, ya, mereka bingung, ini kira-kira perlu nggak kita berobat kalau sakit? Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, naam, sudah pasti, sudah tentu, ya. Naam ya ibadallah, ya, tadawaw, ya. Betul wahai hamba Allah, berobatlah kalau sakit, gitu, ya. Fa innallaha azza wa jal lam yadha' da'an ila wada'a lahu shifaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan, tidaklah meletakkan satu penyakit, ya, dalam diri kita manusia, ya, illa wada'a lahu shifaan, kecuali kemudian Allah juga memberikan kesembuhan. Nah, ya. Jadi kembali kepada Allah juga, itu kan. Ghairu da'in wahidin, ya. Ya, kecuali hanya satu penyakit. Apa itu? Maka kemudian mereka bertanya, apa itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat? Ya. Wa mahya, ya, mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala al-haram, ya, kecuali penyakit tua. Ya. Jadi yang namanya tua itu bagian dari sunatullah yang tidak bisa dirubah. Kalaulah tua itu dianggap sebagai penyakit, ya, karena kan memang kalau secara medis kan terjadi penurunan, ya, terjadi penurunan metabolisme tubuh, terjadi pengurangan fungsi, ya, panca indera organ tubuh yang tadinya darah mompaknya, jantung mompaknya berapa kali itu, ya, per detik atau per menitnya, kemudian terjadi pengurangan, ya. Kemudian mata juga, ya, tadinya tajam kemudian berkurang daya pandang. Itu kan bagian dari penyakit, ya, makanya disebut penyakit mata, gitu, ya. Penyakit telinga, ya, tadinya mendengar bisa jauh, seorang kemudian sudah tua, ya, agak kurang. Itu kan bagian dari memang penyakit-penyakit yang berkumpul, gitu, ya. Makanya ada istilah penyakit tua, ya. Penyakit tua, penyakit yang datang ketika sudah uzur, ya, sudah umur. Maka itu yang tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi selagi bukan penyakit tua, ya, penyakit yang umum lah, gitu, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan obat, ya. Atas izinnya lah nanti sembuh atau tidak. Ada juga orang yang masih muda, sakit, kemudian berobat, ditangani dokter, kemudian meninggal. Bukan berarti hukum ini tidak berlaku, tapi memang sudah ajalnya, sudah waktunya meninggal. Sehingga kemudian obat itu tidak lagi berfungsi karena memang umurnya sudah habis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang jampi-jampi atau ruqyah, gitu, ya.
yang kami bacakan dan obat yang kami gunakan dan tumbal yang kami jadikan sebagai penangkal, apakah ia bisa menghalangi dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita sudah maksimalkan butuh Rasulullah ya, sudah dijampe, sudah diruqyah, kemudian sudah sudah dioperasi, sudah di ini, sudah itu, apakah kemudian itu bisa jadi penangkal atas penyakit yang menimpa kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya min qadarillah. Nah, kata Rasulullah SAW, semua itu sumbernya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada takdir Allah ya. Kita hanya berikhtiar dan berusaha untuk menyembuhkan diri kita dari penyakit, yang membentengi diri kita dari penyakit menular. Tetapi kena atau tidak, katakanlah. Jadi jangan sampai begini, anak-anak kita ya, kemudian merasa bingung, padahal gitu ya, ikhtiar sudah maksimal ya, mencegah diri dari terkena penyakit ya, kemana-mana pakai masker, kemudian cuci tangan ya kalau dari mana-mana, kemudian apalagi jaga jarak begitu kan dengan orang, yang sampai terkena cipratan air liur kalau berbicara misalnya. Lalu kemudian doa juga udah maksimal, ya Allah jauhkan saya dari penyakit, jauhkan dari penyakit. Kena juga ternyata. Dicek ternyata positif COVID-19, ternyata positif TBC dan sebagainya. Maka inilah di sini kemudian Rasulullah mengatakan, hiya min qadarillah. Ya, kalau sudah itu terjadi, sesungguhnya semua itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita terima. Ya, kenapa keyakinan ini harus ada dalam diri anak-anak kita? Agar kemudian tidak muncul yang namanya putus asa. Ya. Karena biasanya orang yang putus asa akan dekat sekali dengan kekufuran. Ya. Dia akan nafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena merasa sia-sia. Katanya Allah akan begini-begini, tapi ternyata sudah saya penuhi nih. Ya, doa sudah maksimalkan, ikhtiar sudah saya lakukan, kena juga. Ya. Jadi harus diingat bahwa ada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sudah menghendaki terjadi kepada diri kita, itu terjadi. Kenapa itu terjadi nanti ya? Tanyalah kepada Allah. Kalau sudah bertemu nanti di yaumul mahsyar, ya Allah dulu saya pernah begini-begini, itu kenapa begitu ya? Tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya, terima saja sebagai bagian dari ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh yang memegang keimanan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan kemudian juga kita tidak menjadi orang yang apatis ya, tapi menjadi orang yang memaksimalkan usaha dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai hal, termasuk dalam ini adalah mencegah diri dari penyakit dan juga mengobati diri dari penyakit yang melanda atau menerpa diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.